Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ramadan tahun ini Allah pertemukan kita kembali dengan bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh maghfirah dan ampunan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan insyaallah kepada seluruh umatnya, termasuk kita semua yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat UHS TV yang dirahmati Allah, kalau kita renungi, kalau kita semua melihat banyak mungkin 2-3 bulan ke belakang orang yang berdoa Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa balighna Ramadan, tapi ternyata Allah tidak kabulkan doanya. Mungkin juga sanak saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, Allah telah panggil, Allah lebih sayang kepadanya. Tapi juga Allah juga ada yang mengabulkan doa tersebut. Mungkin termasuk kita yang hari ini dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, insya Allah Allah sayang kepada kita. Pertanyaan kemudian adalah, kenapa Allah menakdirkan kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan pada tahun ini? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin dosa-dosa kita terlampau banyak, sehingga Allah ingin bahwa di bulan Ramadan tahun ini kita memohon ampun kepadanya, memohon maghfirah kepada Allah dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Atau yang kedua, mungkin amalan kita masih terlampau sedikit, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun ini untuk mengumpulkan amal untuk bekal kita di akhirat kelak. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita memaksimalkan bulan Ramadan? Karena tidak jarang kesempatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita mesti manfaatkan dengan baik. Makanya tadi saudara-saudara kita kan tidak ditakdirkan untuk ketemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Tapi kita yang dipertemukan tentunya harus kita maksimalkan, harus kita optimalkan bagaimana bulan Ramadan ini menjadi bulan yang terbaik bagi kita semua dibanding bulan-bulan sebelumnya. Ada 3 hal yang mungkin secara umum bisa saya sampaikan di sini kepada sahabat UHS TV yang dirahmati Allah. Yang pertama, cara bagaimana kita mengoptimalkan bulan Ramadan tahun ini adalah dengan mengokohkan niat kita atau memperbaharui niat kita setiap saat. Mumpung masih hari yang ke-9 atau ke-10 di bulan Ramadan ini, masih ada waktu yang masih luas, karena ternyata semua amal tergantung pada niatnya. Dan orang yang hanya memiliki niat yang kuat dan tekad yang kuatlah yang nanti di madrasah Ramadan ini akan lulus di ujung di bulan yang fitri ini. Karena tanpa niat yang kuat, tekad yang kokoh, insya Allah dijamin tidak akan mendapatkan apa yang dinamakan dengan derajat takwa. Karena banyak ternyata kalau di awal-awal di bulan Ramadan mungkin masjid masih penuh, pertengahan juga masih penuh, tapi kita lihat di akhir-akhir banyak orang yang niatnya sudah oleng. Banyak orang yang niatnya sudah luntur, bahkan tekadnya sudah melemah terkait dengan mengoptimalkan bulan Ramadan ini. Maka kunci yang pertama adalah bagaimana kita kokohkan niat kita. Bahkan senantiasa perbaharui niat kita setiap saat. Karena ternyata setan senantiasa mengganggu kita. Terus niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terus niatkan dan tekadkan dalam diri kita bahwa Ramadan kali ini adalah harus jadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Terus yang kedua, para sahabat UHS TV yang dirahmati Allah, adalah bagaimana kita jadikan bahwa Ramadan tahun ini di benak kita ini adalah Ramadan terakhir kita. Sebab bisa jadi di tahun depan kita tidak akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Karenanya cara yang kedua adalah di otak kita, di hati kita, di frame kita terus dibenamkan bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir. Umpamakan ini Ramadan yang terakhir. Dengan demikian saya yakin kita bisa mengoptimalkan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita,
sehingga kita bisa optimal di dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah setelah kita mengokohkan niat, kemudian yang kedua tadi adalah umpamakan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Yang ketiga adalah sempurnakan ikhtiar kita. Sempurnakan ikhtiar kita adalah mengoptimalkan bulan Ramadan ini. Paling tidak seperti halnya hadis Nabi Muhammad SAW, semua hadisnya mengarah kepada magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa manusia yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka niscaya dan selalu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan tentu ini jadi modal utama bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar kita dengan sekuat tenaga supaya memaksimalkan bulan suci yang penuh rahmah ini. Kemudian juga yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, man qoma Ramadanan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sama dua hadis ini menerangkan tentang bagaimana ketika kita berpuasa dengan penuh keimanan dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta menghidupkan malam-malam Ramadan, itu akan mendapatkan magfirah dari Allah. Mudah-mudahan ketiga hal inilah yang menjadi tekad kita semua untuk bagaimana mengoptimalkan bulan yang penuh rahmat ini di tahun ini. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan sahabat UHS TV yang dirahmati Allah semuanya di akhir Ramadan mendapatkan derajat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit banyak khususnya bagi diri saya, umumnya bagi sahabat-sahabat UHS TV yang dirahmati Allah. Hadanul ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.